Shalom adik-adik, ketemu lagi di hari Minggu ini. Kita akan mulai pada sekolah minggu kita. Kita nyanyikan satu pujian Bapa Sentuh Hatiku. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baharu, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hati
ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada pagi hari ini Tuhan kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah ibadah sekolah minggu kami Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu, boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kakak lagi semangat banget nih hari ini. Adik-adik, kita memuji nama Tuhan lebih lagi, kita angkat satu pujian dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita ulang sekali lagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita mau nyanyi satu lagu lagi, yaitu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang,
adik-adik, kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang akan kami dengar Tuhan, boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Engkau berkati kakak sekolah minggu yang akan bercerita Tuhan. Engkau berkati dia Tuhan, supaya bisa berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Ini ucapan syukur kami Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah kasih Tuhan dalam setiap hidup kami. Memimpin kami dalam ibadah hari ini. Berkati kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Hingga pada hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah dalam setiap hati kami. Berkati seluruh anak-anak yang ada di rumah. Berkati seluruh orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami bersuka cita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke. Anak-anak, Kak Ida senang sekali hari ini diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Satu anugerah di mana minggu ini adalah anugerah daripada Tuhan, kita bisa berkumpul bersama-sama walaupun anak-anak ada di rumah. Saya percaya, Kak Ida percaya, anak-anak tetap fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini Kak Ida akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu tentang rancangan Tuhan yang sangat indah dan sempurna. Nah, rancangan Tuhan sangat indah dan sempurna. Mari kita belajar firman Tuhan ini dari Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, anak-anak, sesuai dengan topik kita hari ini, rancangan Tuhan sangat indah dan sempurna. Kita baru-baru saja merayakan Hari Kartini pada tanggal 21 April 2021 kemarin. Semua, bahkan seluruh orang-orang yang ada di Indonesia ini merayakan Hari Kartini. Dia adalah seorang pahlawan perempuan. Dia adalah seorang pejuang untuk perempuan. Nah, anak-anak, berkat beliaulah perempuan bisa bersekolah dan sama haknya dengan laki-laki. Seandainya kalau Kartini tidak berjuang untuk perempuan, apa yang terjadi dengan kita? Nah, jadi kita bersyukur dengan momen Hari Pahlawan tanggal 21 April kemarin, kita bisa merayakan, kita bisa memperingati bahwa Ibu Kartini adalah seorang pejuang, sehingga perempuan saat ini bisa ada yang menjadi seorang dokter, ya, ada yang menjadi guru, bahkan ada juga yang menjadi pilot, ya. Nah, luar biasa dan banyak sekali. Nah, itu adalah satu rancangan Tuhan yang indah, dan kita terus berjuang dalam keadaan apapun. Sebab tadi dikatakan Yeremia 29 ayat 11 bahwa Tuhan mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan selalu memberikan pengharapannya kepada kita. Nah, adik-adik, kita bersyukur di mana Tuhan selalu memberikan
kesempatan untuk menikmati hari-hari yang indah dan sukacita kita bisa melalui hari ini. Firman Tuhan di dalam kitab Yeremia 29 ayat 11 memberikan kepada kita semua, yaitu berupa didikan. Nah, jadi di Yeremia pasal 29 ayat 11 ini memberikan didikan, memberikan ajaran, bahkan memberikan nasihat mengenai rancangan Tuhan yang indah dan sempurna. Mari kita belajar bersama-sama dari Yeremia pasal 29 ayat 11 ini. Yang pertama yaitu melalui firman Tuhan dari Yeremia pasal 29 ayat 11 ini kita belajar 4 hal. Ya, yang pertama kita belajar yaitu Tuhan mengetahui segala rancangannya. Yeremia pasal 29 ayat 11. Maksudnya apa? Ya, Tuhan mengetahui segala rancangannya. Maksudnya tidak ada satupun rancangan Tuhan mengenai kita yang tidak diketahui oleh Tuhan. Nah, anak-anak, itu adalah maksudnya bahwa setiap rancangan kita ada di dalam pengetahuan Tuhan, ada di dalam tangan Tuhan. Jadi kita tidak perlu khawatir, takut untuk menghadapi hari-hari esok. Karena jelas Tuhan katakan bahwa Tuhan mengetahui segala apapun yang kita rencanakan. Nah, segala rancangan Tuhan mengenai kita adalah kehendak Tuhan yang sudah ditetapkan Tuhan sejak semula. Nah, jadi Tuhan sudah menetapkan segala-galanya sejak, firman Tuhan katakan, sejak kita berada di dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah mengetahui rancangan yang terbaik untuk kita. Nah, jadi sebelum kita lahir pun Tuhan sudah mengetahui. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke poin 2. Tadi poin 1 yaitu Tuhan mengetahui segala rancangannya, ya. Yang kedua ini, kita masuk dalam poin yang kedua, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Di situ Yeremia pasal 29 ayat 11b. Nah, Tuhan yang senantiasa menyiapkan rencana atau rancangan damai sejahtera yang indah dan sempurna bagi kita yang percaya dan setia. Nah, setia dalam hal apa? Setia dalam berdoa, setia dalam beribadah, setia dalam memuji dan menyembah Tuhan, dan juga setia dalam membaca firman Tuhan. Nah, bagi setiap orang yang setia, maka rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Nah, dikatakan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan yang buruk, ya. Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk pada setiap kita yang percaya kepadanya. Oleh karena itu kuncinya adalah kita harus setia. Setia dalam hal apa tadi? 1, setia dalam berdoa, setia dalam beribadah, setia memuji dan menyembah Tuhan, setia dalam membaca firman Tuhan. Walaupun ibadahnya di rumah, anak-anak tetap lakukan ibadah itu seperti di gereja. Tetap berpakaian yang rapi, yaitu cara kita menghormati Tuhan. Tetap duduk dengan baik, tidak makan, tidak bermain, ya, tetap fokus. Itu caranya kita menunjukkan penghormatan kita kepada Tuhan. Dimanapun, di rumah kita beribadah, kita tetap menunjukkan sikap yang baik. Apalagi di gereja, ya, di gereja kita tetap menunjukkan sikap yang baik ketika beribadah. Nah, jadi anak-anak, walaupun masa pandemik ini adalah masa yang sulit buat kita untuk ketemu teman, ketemu guru-guru, baik juga ibadah sekolah minggu kita tidak bisa melakukannya karena masa pandemik. Jadi kita terus berdoa, walaupun kondisi sulit, kita tetap setia datang beribadah, setia berdoa, kita tetap setia memuji menyembah Tuhan, kita tetap setia membaca firman Tuhan, ya. Itu adalah pesan untuk kita semua. Nah, sekarang kita masuk poin yang ketiga. Nah, poin yang ketiga ini adalah rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Ayat di situ Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 bagian C. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Nah, Tuhan Yesus tidak memiliki rancangan yang jahat, ya.
Selalu Tuhan memberikan rancangan yang baik. Nah, kita ingat cerita tentang bagaimana Musa dia diutus oleh Tuhan. Musa bilang, aku tidak bisa berbicara Tuhan. Aku ini tidak fasih lidah katanya. Istilahnya bahwa Musa bawa orang yang tidak memiliki apa-apa, dia tidak bisa berbicara. Apa yang harus kusampaikan kepada orang Israel? Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan memakai Musa. Tuhan berjanji memberkati dia. Tuhan berjanji memberkati setiap perkataannya. Supaya apa yang dia ucapkan, semua Tuhan yang menyertai dia. Nah, ini bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Mungkin kita bilang, Tuhan, orang tuaku tidak punya pendidikan. Orang tuaku hanya seorang petani. Mungkin kita ngomong seperti itu. Tapi jangan pernah membatasi Tuhan dalam hidup kita. Kalau papa mama orang yang baik ya, orang yang suka memuji Tuhan, anak-anak memuji Tuhan, percaya bahwa Tuhan memberkati kita. Tuhan tidak melihat status kita, orang miskin, anak petani, anak kaya, Tuhan sama saja. Yang penting kuncinya tadi kita harus setia dan percaya kepada janji Tuhan. Nah anak-anak, walaupun ini masa sulit buat kita, papa mama mungkin ekonominya agak berkurang, kita terus berdoa supaya di masa pandemi ini kita bisa melalui hari-hari kita. Dan kita percaya Tuhan tidak merancangkan hal yang jahat, tapi Tuhan selalu merancangkan yang baik. Ingat, kita terus setia kepada Tuhan. Nah, sekarang kita masuk di poin yang keempat. Nah, poin yang keempat ini adalah rancangan Tuhan yang indah dan sempurna, memberikan hari depan yang penuh harapan. Nah, anak-anak, di Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 ini mengingatkan kepada kita untuk kita terus berpegang kepada janji Tuhan bahwa rancangan Tuhan itu indah, sempurna dan memberikan hari depan yang penuh harapan. Nah, anak-anak, apapun yang menjadikan pengharapan kita, mungkin anak-anak ke depannya pengen mau jadi dokter, mungkin pengen mau jadi polwan atau mau jadi pilot ya. Apapun harapannya ke depan, percaya kepada janji Tuhan dan terus setia dan terus berdoa buat papa mama agar dalam pekerjaan mereka terus diberkati dan anak-anak bisa menggapai, bisa meraih setiap cita-cita itu. Nah, anak-anak terus setia untuk mencari Tuhan, beribadah, memuji Tuhan dan juga membaca firman Tuhan agar rancangan Tuhan yang indah, sempurna, memberikan hari depan yang penuh harapan. Nah, anak-anak, hari ini Kak Ida membagikan 4 hal kepada kita. Yang pertama tadi yaitu Tuhan mengetahui segala rancangannya kepada kita. Yang kedua, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Yang ketiga adalah rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Yang keempat adalah rancangan Tuhan yang indah dan sempurna memberikan hari depan yang penuh harapan. Nah, anak-anak, terima kasih kalian sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kak Ida akan berdoa buat kalian. Setiap rencana kalian, cita-cita kalian, masa depan kalian, mari serahkan kepada Tuhan yang memberikan pengharapan yang penuh, yang indah dalam setiap hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk firman yang boleh kami dengar. Tuhan, tolong setiap anak-anak yang ada di rumah, di mana mereka punya pengharapan, punya harapan ke depannya. Mungkin mereka ingin menjadi dokter, ingin sukses ke depannya. Dalam setiap pendidikan Tuhan memberkati, Tuhan menyertai mereka. Tuhan menolong mereka, berikan hikmat, kepintaran, kecerdasan buat setiap mereka. Baik setiap anak-anak yang kecil sampai anak-anak yang paling besar. Sampai mereka dewasa nanti Tuhan memberkati mereka. Bela kesuksesan, keberhasilan terjadi dalam setiap hidup mereka. Tuhan berkati setiap orang tua mereka yang bekerja,
berikan kesehatan buat mereka, berikan keberhasilan juga buat setiap orang tua, sehingga mereka mampu memberkati anak-anak, menyekolahkan anak-anak lebih tinggi lagi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan anak-anak sekolah minggu Gereja Bethesda ke dalam tangan Tuhan. Bila hidup dalam anugerah damai sejahtera Tuhan, hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup dalam setia beribadah, memuji Tuhan, mencari Tuhan sejak mereka kecil sampai nanti mereka dewasa. Engkau berikan roh takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah kebaikan-Mu, atas setiap rencana yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kami. Kami menyerahkan seluruh anak-anak, kami menyerahkan seluruh orang tua, kami menyerahkan setiap gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Kita angkat satu pujian, hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Oke, adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu Tuhan pada ibadah sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, dan kiranya Engkau memberkati adik-adik sekolah minggu kami Tuhan dimanapun mereka berada. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan, haleluya, amin. Ibadah kita selesai, selamat hari minggu adik-adik. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah berakhir, jangan lupa untuk tetap mengikuti ibadah jam minggunya meskipun kita selalu online. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan tubuh dan terapkan 3M, yaitu apa? 1. Cuci tangan. 2. Tetap pakai masker. 3. Jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.